Halo semuanya, hari ini kita mau belajar tentang titrasi ya. Oke, ini kita langsung aja ke soalnya. Oke, persoalan pertama. Perhatikan data titrasi antara 10 ml larutan HCl dengan kalsium hidroksida 0,1 molar. Oke, ini data percobaannya ya. Percobaannya dilakukan 3 kali, ini masing-masing volumenya. Oke. Kadar massa HCl yang MR-nya 36,5 yang terdapat dalam 10 ml larutan asam klorida jika massa jenisnya 1,08 gram gimana? Itu oke. Jadi yang ditanya itu adalah bukan berapa konsentrasi dari HCl yang dititrasi, tetapi berapa kadar dari HCl ini di dalam 10 mili. Oke, pertama sekali kita harus cari dulu yang namanya konsentrasi dari HCl-nya sendiri. Oke, teman-teman masih ingat ya, rumus dari titrasi itu ya gampang aja gitu. Jadi rumus titrasi itu adalah molar dikali volume dikali valensi asam itu sama dengan molar dikali volume dikali valensi basa. Oke, jadi rumus dari titrasi itu adalah yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini kan ada 3 percobaan ya. Jadi ketiga percobaan ini kita nggak hitung satu-satu, nggak. Tetapi yang kita ambil itu adalah volume rata-ratanya. Oke, jadi kita cari dulu berapa volume rata-rata dari kalsium hidroksidanya, yaitu dengan menambahkannya terus dibagi dengan berapa kali percobaannya gitu. Ini kan percobaannya ada 3 ya. Berarti ketiga volume tadi itu dijumlahin, dibagi dengan 3, kita dapat volume rata-ratanya adalah 15 ml. Setelah itu kita masukin ke rumusnya titrasi. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman harus bisa ya nentuin valensi asam atau valensi basanya. Oke. Cara mencari valensi asam atau valensi basanya yaitu senyawanya asam basanya itu harus diionin dulu. Oke. Jadi misalnya nih HCl diioninkan menjadi H+ tambah Cl-. Yang valensi itu yang mana sih gitu. Valensi itu adalah jumlah H+ sama jumlah OH- setelah diionkan atau koefisiennya. Oke. Jadi di sini kan 1 ya. Berarti valensi asamnya adalah 1. Sedangkan kalau CaOH 2 kali, ini kalau diionin, dia menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Berarti ini koefisiennya 2 ya. Berarti valensi basanya ada 2. Oke. Setelah udah dapat valensinya, baru kita masukin ke rumusnya nih. Jadi ini ya, ditanyakan tadi molarnya hasil dulu ya. Volumenya tadi 10 mili, valensinya itu tadi yang 1, terus CaOH 2 kalinya itu 0,1 molar konsentrasinya ya. Yang rata-ratanya tadi yang udah kita hitung itu 15 mili dikali valensi basanya adalah 2. Oke, sehingga kita peroleh setelah dihitung ya, ini konsentrasi dari HCl-nya yang dititrasi itu adalah 0,3 molar. Oke. Yang ditanya itu adalah kadar massa dari HCl ini di dalam 10 mili. Oke, berarti kita cari kadarnya, kadar itu adalah persentasenya ya. Oke, ingat rumus yang ini. M sama dengan rho dikali 10 dikali persen masanya dibagi dengan MR. Oke. Jadi M-nya ini tadi yang udah kita cari ya, 0,3 molar. Ini massa jenisnya tadi di soal udah diketahui yaitu 1,08. Terus ini ketetapan ya dikali 10 terus dikali dengan persen massa. Ini yang dicari. Terus dibagi dengan MR-nya HCl. Setelah dihitung, MR-nya HCl itu adalah 36,5. Oke. Jadi, persen massa HCl di dalam 10 ml larutan itu adalah 1,01%. Sangat kecil sekali ya. Oke, tapi teman-teman ngerti kan? Tapi intinya semuanya, teman-teman harus ingat nih, rumus dari titrasi itu adalah yang ini. Oke, molar dikali volume dikali valensi asam sama dengan molar dikali volume sama dengan dikali dengan valensi basanya. Oke, jangan lupa valensi asam dan valensi basanya karena itu sangat mempengaruhi. Oke, lanjut soal yang kedua. Oke, soal yang kedua yaitu sebanyak 30 ml larutan asam fosfat dititrasi dengan larutan, lagi-lagi di sini penelitian itu adalah kalsium hidroksida ya, yang mempunyai pH-nya yaitu 12 tambah log 9 karena dia basa ya. Ini kan basa kuat ya. Perubahan pH larutan diukur setiap kali penambahan dari kalsium hidroksidanya. Saat larutannya itu tepat pH-nya jadi 7, titrasi dihentikan dan diketahui volume titran yang ditambahkan, berarti ini volume dari CaOH-nya ya, yang ditambahkan sebanyak 50 mili. Oke.
konsentrasi larutan H3PO4 atau asam fosfat yang dititrasi itu berapa gitu. Jadi di sini asam fosfatnya itu yang dititrasi yaitu sebanyak 30 mili, dan yang pentitrasinya atau titranya atau yang ada di dalam bullet itu adalah kalsium hidroksida yang pH-nya 12 ditambah log 9. Jadi yang diketahui bukan konsentrasinya tapi pH-nya. Oke. Dan pada saat katanya pH-nya 7, itu ternyata kalsium hidroksida yang udah digunakan volumenya itu sebanyak 50 mili. Oke. Yang ditanya berapa konsentrasi dari asam fosfat yang sudah dititrasi gitu. Oke. Pertama, kita mau cari dulu yang namanya konsentrasi dari kalsium hidroksidanya ya. Karena kan tadi diketahui pH-nya ya. Oke. pH-nya yaitu 12 tambah log 9. CaOH 2 kali, kalsium hidroksida kan basah. Berarti yang kita cari pOH-nya dong. Ya kan? Berarti pOH-nya itu sama dengan 14 dikurang pH-nya. Berarti 14 dikurang, ingat ya, ini di dalam kurung. 12 ditambah log 9. Berarti 14 dikurang 12 berarti 2 ya. Ini kan minus dengan tambah berarti minus. Minus log 9. Ini pOH-nya. Berarti OH-nya ini diantilogkan aja ya, dibalikan aja. Berarti 9 dikali 10 pangkat min 2. Ini OH-nya. Ingat sekali lagi, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida itu merupakan basa kuat. Berarti rumus untuk mencari OH- yang basa kuat adalah konsentrasi dikali valensi basa. Ya kan? Itu untuk mencari OH- konsentrasinya kalau dia basa kuat. Jadi kita lihat dulu nih valensinya berapa. Valensinya tadi udah diionin ya, dapat 2. Berarti kita masukin ke rumus yang ini supaya kita cari tahu berapa konsentrasinya. Masukin ya. Ternyata OH-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat min 2, M dikali valensinya 2. Berarti M-nya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi dari kalsium hidroksida tadi yang mempunyai pH-nya 12 ditambah log 9 itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Kita udah dapat konsentrasi nih. Terus sekarang kita ionin dulu ya yang asam fosfatnya supaya kita tahu berapa valensi asamnya. Karena kan nanti rumus titrasi kan ada valensi asam sama valensi basa ya. H3PO4 ini diionin. Ingat aja nih, indeksnya dikali ke depan berarti kan 3H+ ditambah PO4 3-. Berarti valensinya itu adalah koefisien dari H+-nya sama dengan 3. Masukin ke rumus tadi, rumusnya titrasi. Molar dikali valensi asam itu sama dengan molar dikali volume dikali valensi basa. Ini kan yang asamnya ya, karena yang dicari adalah konsentrasi asamnya, berarti M-nya tetap, karena itu yang dicari, karena belum ada nilainya. Dikali dikali volumenya. Volume tadi dari asam fosfat itu kan yang dititrasi sebanyak 30 mili. Valensi asamnya itu adalah yang 3 ini. Terus sama dengan, ini adalah konsentrasi dari basa tadi yang udah kita hitung ya, 4,5 kali 10 pangkat min 2. Volumenya adalah 50 mili dikali valensi basanya adalah 2. Setelah dihitung, ternyata konsentrasi dari asam fosfat yang dititrasi adalah 0,05 molar. Gampang kan? Sebenarnya sih intinya ini aja. Teman-teman harus perhatikan apakah semua data yang ini, yang rumus titrasi ini udah ada atau belum gitu. Kalau belum ada, lihat dulu yang diketahui itu apa. Kalau misalnya udah masuk, udah dalam bentuk konsentrasi, volume, udah tinggal masukin aja ke rumus. Tapi kalau misalnya soalnya seperti yang tadi diketahui misalnya pH-nya atau pOH, ya udah teman-teman tinggal cari yang konsentrasinya. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, soal yang terakhir. Penentuan kadar vitamin C dapat dilakukan melalui titrasi iodimetri dengan prinsip reaksi redoks. Ini reaksi redoks ya. Persamaan reaksi yang terjadi antara vitamin C dengan iodin, ini adalah reaksinya. Berikut data volume yang digunakan pada titrasi iodimetri. Ini volume sampel di sini ini vitamin C-nya ya. Dibuat dia 3 kali percobaan dan volumenya itu dibuat tetap 25 mili. Sedangkan kalau volume iodinnya pada saat titrasi ini bervariasi nih. Dengan konsentrasi iodinnya 0,1 molar. Apabila massa tablet vitamin C yang digunakan, jadi pas waktu digunakan titrasi itu vitamin C-nya yang digunakan adalah sebanyak 0,5 gram. Kadar vitamin C tersebut berapa? Jadi
tadi kan di sini diketahui bahwa masanya itu yang dipakai adalah 0,5 gram vitamin C-nya. Tapi yang ditanya adalah berapa sih kadarnya gitu ya. Oke. Di sini diketahui vitamin C itu diketahui MR-nya itu 176 gram per mol. Oke. Sama seperti yang tadi, kalau misalnya percobaannya itu lebih dari 1, ada 3 atau 5 atau berapa gitu, cari rata-rata, bukan hitung setiap percobaan. Oke, berarti ini kan udah 5 ya, udah jelas ya. Kalau ini berarti sama seperti cara yang tadi. Untuk carinya yaitu jumlahin ke semua percobaan, terus dibagi dengan berapa banyak percobaannya. Ini kan tadi percobaannya ada 3 ya, berarti dijumlahkan ketiga-tiganya, dibagi 3. Terus setelah itu diperoleh rata-rata volume iodinnya adalah 10 mili. Oke, setelah itu kita masukin ke rumus nih. Oke, rumusnya kan seharusnya kalau titrasi, ya kan, molar dikali volume dikali valensinya, ya kan. Di sini vitamin C itu dia nggak bisa diionin. Oke, jadi makanya dia nggak ada valensinya dibuat. Dan di sini juga iodinnya dia bukan termasuk asam basah. Oke, tapi ini rumus titrasi pakai ini. Oke, terus setelah itu kita masukin dulu nih. Konsentrasi molarnya kan belum ada ya, berarti molarnya vitamin C yang kita cari, volumenya tadi itu 25, terus molarnya si iodin kita dari 0,1 molar ya, dan ini volume rata-ratanya adalah 10 mili. Setelah itu, setelah dihitung ternyata molar vitamin C nya adalah 0,04 molar. Oke, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah kadarnya. Kadar itu berarti persentase dong, ya kan? Kita udah dapat molar, berarti untuk menghitung kadarnya kita harus cari massa vitamin C yang dititrasi itu berapa. Oke, jadi tadi kan yang digunakan itu misalnya yang dilarutkan itu adalah sebanyak 0,5, tapi kan nggak dipakai semuanya dong, karena kan yang dipakai tadi cuma 25 mili. Ini kita mau hitung berapa massa vitamin C yang dititrasi. Oke, jadi ini pakai rumus cepat ya. Kalau misalnya teman-teman dapat molar kan, molar sama dengan mol per volume ya kan? Berarti teman-teman harus cari mol dulu. Setelah itu untuk cari massa berarti molnya dikali mr-nya gitu. Tapi ini pakai rumus cepatnya, nggak apa-apa, terserah teman-teman pakai mana. Yaitu molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Ini ingat ya, ini dalam mili. Oke. Molarnya tadi udah kita hitung yaitu 0,04 molar, masanya yang kita cari, MR-nya 176 dikali 1000. Oke, ini adalah volume dari vitamin C tadi yang digunakan 25 ya. Ternyata setelah dihitung, massa vitamin C-nya yang dititrasi di sini itu adalah 0,176 gram. Oke, 0,176 gram. Oke, jadi kita mau hitung berapa kadar vitamin C-nya, itu dengan cara berapa massa vitamin C-nya itu yang dipakai dalam titrasi sama berapa tadi massa vitamin C-nya yang dibuat gitu ya. Jadi 0,176 gram itu dibagi dengan ini massa awalnya tadi ya, 0,5 gram dikali 100%, karena kan yang mau kita cari itu adalah kadarnya, persentasenya. Berarti setelah dihitung, kadar vitamin C di dalam titrasi yang digunakan itu adalah sebanyak 35,2%. Oke, gampang ya. Yang kalau misalnya untuk titrasi, ingat aja teman-teman semuanya, rumusnya cuma yang itu. Dan kalau misalnya untuk dalam bentuk tabelnya segini aja ya, bentar ya. Oke, ini cuma garis kasarnya aja ya. Kalau misalnya teman-teman ragu, kalau untuk titrasi ini cara cepatnya aja. Kalau misalnya ini terserah ya, mau di asam kuat, basa kuat, terserah, nanti teman-teman lihat grafiknya aja di sini. Oke, kalau misalnya dia udah mendekati ke 0 itu berarti asam kuat. Kalau mendekati ke atas, misalnya mendekati 14 itu berarti basa kuat. Oke, ini cuma garis kasarnya aja. Oke, supaya teman-teman bisa gampang itunya nentuin. Kalau misalnya lihat grafik, oh ini berarti asam ini dengan ini gitu. Oke, kalau misalnya nih asam itu dititrasi dengan basah. Oke, dengan arti asam ini berada di Erlenmeyer-nya, sedangkan basanya ini berarti berada di buret. Oke, berarti kalau asam dititrasi dengan basa, itu nanti bentuk kurvanya itu adalah bentuknya ini apa nih? Bentuk S. Oke, yang sekali lagi ya. Kalau asam dititrasi dengan basa, berarti asamnya itu berada di Erlenmeyer, dan basanya itu berada di buret, berarti bentuk grafiknya itu adalah berbentuk S. Oke, sedangkan kebalikannya, kalau misalnya basa itu dititrasi dengan asam, berarti di sini basanya menjadi di Erlenmeyer dong, sedangkan asamnya itu di buret. Oke, bentuk grafiknya itu adalah bentuk Z.
Oke, ini nanti tergantung nih. Seperti yang tadi ya, teman-teman lihat aja grafiknya nanti. pH-nya ini nanti 7G-nya di mana. Oke, kalau misalnya mendekati 0 berarti itu asam kuat, berarti kalau mendekati ke atas berarti itu basa kuat. Oke, demikian dulu untuk titrasi. Selamat belajar.